hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Kalau Anda tidak paham, entar dulu jangan berdakwah. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan, sebuah perkara diserahkan, dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat hari raya Idul Adha. Semoga amal soleh kita, zikir kita bagi yang berkurban semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir kepada saudara-saudara kita yang masih belum untuk melaksanakan atau menyembelih hewan kurban, maka jangan khawatir, jangan kecil hati. Maka ada amal soleh yang akan dijadikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk mengkanter dari Ustadz Salafi Wahabi, kalau enggak keliru Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, yang mana Ustadz itu banyak ditemui atau dijumpai kesalahan di dalam membahas hukum, atau bisa jadi dia berdusta atau memang tidak tahu. Sampai saat ini saya sendiri tidak habis pikir kepada Ustadz Salafi Wahabi. Ya pantas juga jika dikatakan Salafi itu salah pikir. Kenapa saya katakan pantas? Karena banyak fatwanya, banyak ceramahnya yang keliru. Ya bisa jadi karena ketidaktahuannya, atau memang tidak paham hukum-hukum syariat yang sebenarnya. Kalau dia tidak berdusta berarti dia tidak paham. Nah, kalau tidak paham, jangan dulu untuk berfatwa. Kasihan sama umat jamaahnya yang banyak hadir itu, dari berbagai daerah misalnya yang hadir. Lalu setelah sampai ke tempat, yang berdakwah, yang berceramah berdusta atau tidak paham tentang urusan agama. Dengan lantangnya, dengan beraninya mengatakan bahwa Imam Syafi'i mengingkari membaca Al-Quran di kuburan. Tidak cukup menuduh Imam Syafi'i, tapi ulama Syafi'iyah, kata beliau, juga mengingkari membaca Al-Quran di kuburan. Ustadz, di mana Anda itu dapat penjelasan itu? Kalau Anda tidak membaca sendiri, apalagi hanya membaca di embah Google, tolong jangan sampai disebarkan kepada umat. Menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, menyebarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya, itu namanya pendusta, namanya berdusta, kadzab. Awas urusan agama, jangan sampai dikelabuhi, jangan sampai mendustai, membodohi umat. Kalau sudah yakin Anda membaca sendiri kitabnya Imam Syafi'i misalnya di Al-Um, kitabnya ulama Syafi'iyah misalnya, kitabnya Imam An-Nawawi di kitab Syarah Muhadzab misalnya, silahkan sampaikan. Kalau belum masih membaca, jangan dulu untuk disampaikan. Kasihan umat, kasihan jamaahnya yang dari jarak jauh datang kepada inti untuk mengaji, ternyata dicekoki dengan kedustaan dan kebohongan. Benar-benar berdusta. Anda tidak tanggung-tanggung. Ulama yang dibuat-buat oleh Anda adalah sekaliber Imam Asy-Syafi'i, sekaliber ulama-ulama Syafi'iyah.
Ya, saya tidak habis pikir kepada Salafi Wahabi, kok selalu berdusta, kok selalu iftira, artinya membuat-buat. Artinya kalau masih belum menguasai tentang ilmu itu jangan disampaikan. Itu bisa sesat, menyesatkan, bahkan bid'ah yang sesungguhnya seperti itu. Tidak ada dasarnya menuduh ulama yang tidak disenangi atau ulama yang bukan panutannya itu dibuat-buat, tidak sesuai dengan faktanya apa yang difatwakan. Sudah ente fatwalah, fatwa ente lah kepada jamaahnya. Kasihan tapi jamaahnya kalau ente tidak paham tentang ilmu agama, ilmu syariat yang sebenarnya. Orang yang datang itu jauh-jauh itu ingin mengaji, Ustadz, ingin menambah ilmu, ingin menambah pengetahuan, bukan dibodohi. Atau memang Anda tidak paham. Kalau Anda tidak paham, entar dulu jangan berdakwah. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah urusan, sebuah perkara diserahkan, dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Nah, kebetulan jamaahnya juga tidak paham, mohon maaf, awam, akhirnya cuma taklid buta, iya saja, karena tidak paham. Artinya walaupun dibawa ke jurang, dibawa ke mana, ya tetap ikut, namanya tidak paham. Yang harus hati-hati adalah ustadznya. Apakah benar apa yang dikatakan Ustadz Abu Haidar itu, bahwa Imam Asy-Syafi'i mengingkari membaca Al-Quran di kuburan, dan ulama Syafi'iyah mengingkari membaca Al-Quran di kuburan? Marilah kita baca kitab Imam Asy-Syafi'i, bahwa benar-benar Ustadz Abu Haidar itu berdusta, munafik mengatakan Imam Asy-Syafi'i. Mari kita buktikan ketidakjujuran Ustadz Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu mengingkari membaca Al-Quran di kuburan. Itu benar-benar berdusta. Kita cek pendapat Imam Syafi'i yang sebenarnya. Kita buka dalam kitab Al-Um yang merupakan karangan dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu Sahifah 645. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyit. Saya senang kalau Al-Quran dibaca indal qabri, di samping kuburan. Saya senang, itu kata Imam Syafi'i, bukan mengingkari Ustaz. Kalau Anda mengerti apa makna dari wa uhibbu, itu artinya saya senang Ustaz, saya cinta, bukan saya mengingkari, bukan ungkir Ustaz. Setelah itu wa du'iya lil mayyit, dan didoakan untuk mayit. Artinya setelah membaca Al-Quran, setelah itu baca doa untuk mayit, semoga Al-Quran yang dibaca, yang dihadiahkan kepada ahli kubur, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Ustadz Abu Haidar jelas-jelas berdusta, mengatakan Imam Syafi'i mengingkari membaca Al-Quran di kuburan, tapi kenyataannya sebaliknya. Bahkan Imam Syafi'i senang ketika Al-Quran dibaca di kuburan, dan setelah membaca didoakan. Itu pendapat Imam Syafi'i. Terus saya ambil dari ulama Syafi'iyah. Insyaallah ini ulama terkenal, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Al-Adhkar min kalami Sayyidil Abrar, Imam Nawawi mengatakan, Anda perhatikan, makanya Anda jangan sembarangan ngoceh di dalam berfatwa, perhatikan kalimatnya. Wa rawaina fi sunani Abi Daud, dan kami menceritakan, meriwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud, wal Baihaqi, dan Al-Baihaqi bisnadin hasanin, dengan sanad yang baik, yang bagus, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu an, qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari menguburkan mayit, waqaf alaih, maka Rasulullah berdiri, artinya berdiri di samping kuburan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun, mintalah ampun kalian semua,
li akhikum, untuk saudara kalian. Wasalu, dan mintalah kalian semua lahu tasbitah, mintalah kalian semua kepada Allah untuk saudara kalian agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu al-ana yus'alu, maka sesungguhnya orang yang ada di kuburan, orang yang dikuburkan pada saat ini, yus'alu, akan ditanya. Akan ditanya. Qala Syafi'i wal ashab, maka Imam Syafi'i dan santri-santri Imam Syafi'i, ashab Imam Syafi'i berkata, yustahabbu ayyaqra'u indahu syai'an minal Qur'ani. Disunnahkan, kata Imam Syafi'i, disunnahkan, dianjurkan orang-orang yang takziah itu, yang berada di samping kuburan, untuk membaca indahu syai'an minal Qur'an, untuk membaca sesuatu dari ayat Al-Qur'an. Qalu, maka sahabat berkata, fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan, maka jika orang-orang itu menghatamkan Al-Qur'an sampai hatam, bukan cuma sebagian ayat yang dibaca, tapi sampai hatam. Ketika orang yang bertakziah, yang ziarah kubur, orang yang datang kepada kuburan, kemudian menghatamkan Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur, maka kana hasanan, itu baik, itu bagus. Jadi tidak seperti pendapat Ustadz Abu Haidar yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan ashab Imam Syafi'i mengingkari bacaan Al-Qur'an di kuburan. Ini dulu cukup dari saya sebagai renungan untuk Ustadz Salafi Wahabi, agar tidak selalu berdusta di dalam dakwahnya, agar tidak membodohi umat. Belajar dulu sebelum mengklaim salah satu imam. Anda berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i dan berdusta atas nama ulama Syafi'iyah. Semoga Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secepatnya Anda untuk melakukan klarifikasi bahwa pendapat Anda tentang itu hal yang keliru, tidak benar.